Halo Smart Viewers Askara Talk dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast Askara Talk. Bersama saya Afifah Nur Ramadhani yang akan menemani kalian ngobrol santai tapi penuh inspirasi di episode kali ini. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi nih sama yang namanya BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa, yang merupakan organisasi yang katanya jadi jantung pergerakan mahasiswa di kampus. Tapi seperti apa sih dinamika di balik layar Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri? Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang merupakan dulu pernah menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa di periode pertama, lalu naik menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di periode kedua, dan kini resmi menjadi demisioner Ketua BEM Fakultas Farmasi. Wah, lengkap banget nih perjalanan beliau. Langsung saja, di samping saya sudah hadir Kak Muhammad Ayub Sulaiman Suwati Perdana S-Farm. Halo Kak, selamat datang. Apa kabar hari ini Kak? Lagi sibuk apa sih sekarang? Alhamdulillah kabarnya baik ya, dan terima kasih juga untuk sudah memfasilitasi kegiatan pada kesempatan ini, dan salam juga untuk Afifah kabar baik. Adapun kesibukan pada kesempatan ini yakni sedang sibuk juga menjalani kegiatan komunitas eksternal yang ada di luar kampus seperti itu. Wow, luar biasa ya Kak. Nah, untuk sekarang nih Kakak mungkin masih aktif di suatu kegiatan atau mungkin organisasi-organisasi lain baik dalam ataupun mungkin di luar kampus? Baik, adapun kesibukan terkait organisasi yang sedang saya jalani sebagai ya mungkin untuk tahun-tahun sebelumnya aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi, dan juga seperti telah dipaparkan pernah tahun periode pertama pernah menjadi anggota, dan tahun kedua pernah alhamdulillah diamanahkan sebagai ketua BEM Fakultas Farmasi ya. Dan sekarang ini sedang fokus juga pada komunitas eksternal, yakni ada namanya Halim Bubu Angin Alterasi yang bergerak di 3 aspek, yakni ada aspek pendidikan, sosial, dan juga dakwah. Dan adapun komunitas yang sedang paling aktif juga di Kota Kendari ya, yang mungkin siapa lagi yang tidak tahu bahwasanya saya sudah bergabung pada Yuk Ngaji Kendari dan Circle Baik, yang salah satu event organizer dakwah yang ada di Kota Kendari. Wow, luar biasa ya Kak, selalu aktif di semua kegiatan. Nah, mungkin nih Kak boleh sedikit diceritakan gak Kak, awal mulanya Kakak masuk BEM, nah yang bikin Kakak itu memutuskan untuk masuk ke BEM dan akhirnya menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri Kak? Baik, adapun apa yang menjadi cikal bakal atau awal mula saya ingin terjun ke dalam dunia organisasi BEM pada periode pertama, itu sebenarnya ada rekam jejak dari tahun-tahun sebelumnya. Bahwasanya memang saya dari SMP, sejak SMA itu sudah aktif meminati kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, serta aktif juga di berbagai organisasi-organisasi. Dan salah satu yang membuat awal saya cinta terhadap sebuah organisasi, saya tergabung ataupun mengikuti sebuah organisasi yakni Palang Merah Indonesia atau PMI. Nah, sejak itu, dan saya masih di dunia kampus yang penuh atas dinamika organisasinya, dan saya mengenal seperti yang tadi dikatakan oleh sang narasumber, sang moderator tadi, bahwasanya ada Badan Eksekutif Mahasiswa menjadi daripada jantung dinamika organisasi yang ada di kampus. Sejak hal itu, saya suka dan ingin sekali berdinamika di dalam namanya organisasi BEM. Oh, luar biasa sekali Kak, ternyata sudah dari dulu mengikuti kegiatan organisasi yang dari SMA hingga saat ini. Benar. Nah, mungkin Kak selama 2 periode menjabat dalam Badan Eksekutif Mahasiswa pasti kan banyak tantangannya Kak. Menurut Kakak, apa sih perbedaan yang paling berasa antara periode pertama saat menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Farmasi dan periode kedua saat Kakak menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Farmasi? Baik, ini ada perbandingan daripada periode pertama yang mungkin perlu disclaimer terlebih dahulu. Periode pertama saya sebagai anggota daripada bidang pengembangan sumber daya mahasiswa dan organisasi yang fokus terhadap pengembangan mahasiswa baik dari maba hingga mahasiswa akhir. Dan apa sih yang menjadi pembeda utama dari periode pertama dan periode kedua yang sebagai ketua BEM? Ya pasti banyak sekali. Pertama, dari segi fungsi dan tugas. Yang pertama kita sebagai badan fungsionaris, dan pada tahun kedua kita sebagai badan konseptor, yang situ mempunyai 2 dasar fundamental yang amat sangat berbeda. Yang tadinya kita sebagai penggerak, kita sebagai yang menyusun kegiatan dan lain sebagainya, dan pada tahun kedua kita sebagai konsepsi atau konseptornya. Kira-kira perahu BEM ini selama satu masa periode itu bergerak ke arah mana aja? Nah, seperti itu. Wow, tantangannya lumayan berat berarti nih Kak. Benar. Nah, kan ini Kak biasanya nih, kita menjabat saja satu periode itu sudah tidak sanggup. Biasanya, sudah kayak, "Aduh kayaknya capek nih ikut Badan Eksekutif Mahasiswa, jadi saya memutuskan untuk ke depannya tidak mau lagi bergabung." Tapi kok Kakak masih mau untuk lanjut ke periode kedua, bahkan langsung mencalonkan menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa? Baik, jika pertanyaan terkait mengapa pada periode kedua atau tahun kedua masih ikut lagi kepada BEM Fakultas Farmasi, sebenarnya poinnya pada dasar atau tujuan. Teman-teman semuanya, mungkin untuk para penonton juga yang ada pada kesempatan ini, untuk kita mau memasuki suatu ranah atau suatu aspek,
itu harus ada keresahan yang didasari oleh tujuan kita yang paling mendalam. Nah, tujuan saya ada di organisasi pada dasarnya bukan tentang BEM ataupun segalanya, tapi tentang tujuan kita untuk organisasi itu untuk apa aja. Nah, keresahan yang saya jalani mungkin, tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, saya sudah memang minat dari organisasi dari awal. Nah, terkait teman-teman semuanya, kenapa masih perlu kita ikut organisasi, itu amat sangat banyak yang keuntungan bisa kita raih. Pertama, networking. Kita bisa mendapat relasi dari berbagai macam aspek dan lini. Dan kedua, kita bisa mendapat komunitas ataupun populasi terhadap pembelajar. Nah, teman-teman semuanya, kenapa tahun kedua saya masih ingin masuk kepada BEM karena saya masih mendapat 2 poin tersebut. Saya masih mendapat networking yang baik dan benar, dan saya masih mendapat komunitas atau populasi pembelajar atau pengembang. Nah, teman-teman semua, kita perlu ada suatu hal yang memancing kita untuk tetap self improvement diri. Nah, kita bisa buat apa sih untuk kita bisa menjadi lebih baik dan lebih hebat? Nah, salah satu adalah organisasi. Dan yang paling terdekat dengan Fakultas Farmasi itu adalah BEM itu sendiri. Nah, jadi dengan adanya WADA, Badan Eksekutif Mahasiswa, hal-hal yang keresahan dan tujuan saya tadi saya tangani di Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri untuk mendapatkan networking dan juga komunitas yang baik untuk kedepannya. Wow, sangat luar biasa sekali nih Kak. Nah, selanjutnya nih Kak, pernah nggak sih Kakak merasa ingin menyerah di tengah jalan? Kalau pernah, apa sih prinsip yang Kakak pegang sehingga membuat Kakak akhirnya bertahan? Oke. Nah, pertanyaan ini amat sangat menarik ya, terkait ketika di tengah jalan kita sedang menyerah atau kita putus asa, mengapa kita masih terus lanjut ya? Nah, perlu perlu kita sadari bersama, di sebuah organisasi ataupun segalanya, namanya jatuh bangun, namanya keresahan, namanya putus asa itu akan selalu ada. Nah, yang menjadi poinnya, ketika ada masalah itu kita harus apa yang kita lakukan untuk bisa mengenai masalah tersebut. Dan itu secara tak langsung kita akan dapat solusinya di dalam BEM itu sendiri. Jadi, jika jika pertanyaan tadi terkait ketika kita keresahan apa menjadi prinsip saya, mungkin salah satu moto hidup juga saya sih. Saya memiliki moto hidup yakni manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti meraih hasil yang maksimal. Jadi ketika kita mendapat suatu dinding yang amat sangat besar, tembok yang amat sangat tebal, itu merupakan hanya dinding dan tembok, tidak menghalangi niatan kita untuk maju terus. Jadi jika ada tembok ya udah, itu memang hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Kita jatuh ya bangkit lagi, kita menyerah ya harus bangun kembali, seperti itu. Oh, sangat luar biasa sekali nih teman-teman prinsipnya. Mungkin dari teman-teman ada juga nih yang prinsipnya mirip sama Kak Ayub. Nah, selanjutnya nih Kak, setelah 2 periode yang Kakak jalankan di Badan Eksekutif Mahasiswa, sekarang kan sudah terbentuk lagi kepengurusan baru di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi. Nah, menurut Kakak apa sih pendapat atau mungkin kesan-pesan terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa sekarang? Baik, ada pun kesan dan pesan terhadap stafet kepemimpinan yang baru atau pada saat ini, yakni terkhusus pada kesan. Kesan saya amat sangat baik dan luar biasa banget nih. Ini perlu kita applause nih untuk kegiatan-kegiatan yang dibangun oleh Kabinet Askara pada BEM tahun ini. Nah, mengapa saya katakan demikian? Jadi terkait kesan saya itu baik karena pada dasarnya kita berada dari rumah yang sama juga sebelumnya. Jadi sekarang kita bangun kembali rumah untuk menjadi lebih baik lagi. Jika sebelumnya mungkin kabinet sebelumnya mempunyai prinsip terkait terbang tinggi bersama keabadian, maka mungkin sekarang bersinar bersama untuk menjadi yang lebih baik lagi ataupun lain sebagainya. Jadi terkait kesan saya seperti itu. Adapun pesan saya, seperti yang telah saya sampaikan dari awal kepengurusan awal periode, bahwasanya tetap jadikan BEM sebagai rumah. Kita punya masalah dan segala macam aspek kita tangani dan cari solusi bareng-bareng di rumah ini. Dan adapun terkait kedepannya, harapan saya kita tetap membuat kegiatan-kegiatan yang menarik dan super seru. Kemarin mungkin sudah seru dan baik, tapi hari ini dan pada kesempatan ini harus lebih baik dan lebih seru kembali. Wah, luar biasa sekali nih pesan-pesan dari Kak Ayub untuk Kabinet Askara. Nah, selanjutnya nih Kak, ada nggak sih harapan untuk Badan Eksekutif Mahasiswa yang sekarang, khususnya Kabinet Askara? Baik, untuk harapan mungkin terkhusus Ketua BEM pada periode tahun ini yakni Abim Maksadi, harapan saya besar banget sama Abim dan untuk teman-teman semuanya. Jadi terkait kepengurusan Kabinet Askara, harapan saya setelah dari sini teman-teman akan kemana? Itu teman-teman harus bisa jawab dalam diri teman-teman semua. Karena pada dasarnya kita di perahu ini itu cuma setahun. Mungkin untuk yang kabinet selanjutnya untuk adik-adik angkatan 2023 mungkin masih bisa naik perahu lagi yang sama namun dengan visi yang berbeda. Tapi harapan saya kita ini hanya perahu. Nanti kita akan landing ataupun kita akan bersandar di derbaga yang berbeda. Jadi harapan saya tentukan ke depannya mau buat apa,
Semoga apa yang menjadi poin-poin pada tahun ini itu bisa terselesaikan semua dan tetap sukses seperti itu. Wow, terima kasih banyak nih Kak untuk harapannya Kabinet Askara Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa yang sekarang. Terakhir nih Kak, sebagai penutup obrolan kita, ada nggak sih pesan-pesan inspiratif buat teman-teman pendengar Askara Talks yang mungkin mau menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa ataupun ikut bergabung di organisasi-organisasi baik dalam kampus ataupun di luar kampus? Baik, terkait pesan-pesan dan harapan untuk teman-teman semua. Pertama, jangan ragu lagi untuk ikut organisasi, karena organisasi itu amat sangat penting untuk kita semua. Kita bisa membangun segala macam fundamental kita di sebuah organisasi, baik itu BEM dan lain sebagainya. Dan yang kedua, untuk teman-teman semua, kegagalan itu pasti ada, dan tidak mungkin gagal jika kita ingin meraih kesuksesan. Jadi ketika kita merasa gagal, kita merasa jatuh, ya udah jawabannya ya bangkit lagi. Tidak ada solusi untuk melawan rasa gagal dan rasa jatuh, ya bangkit lagi. Karena kita mau buat apa sih di sini? Pasti kalau jatuh ya bangkit. Kalau emang nggak mau bangkit ya kita akan jatuh terus. Jadi kembali ke teman-teman, mau jatuh dan berbaring atau mau bangkit dan berlari untuk kejar tujuan teman-teman semua. Dan yang ketiga, untuk teman-teman semua, kita tuh harus punya dasar. Kita itu bukan cuma harus ikut-ikutan, teman saya lakukan A, kita juga lakukan A. Teman-teman semua lakukan segala macam hal itu, perlu ada tujuan dan dasar teman-teman semua. Dan perlu ada resolusi untuk goals ke depan. Kita harus atur step by step itu kita mau lakuin apa, kita mau buat apa. Hingga apa, kita bisa mencapai visi kita yang baik dan benar. Ketika kita punya goals namun tidak ada langkah dan cara serta resolusi, itu maka akan menjadi sia-sia saja. Jadi untuk teman-teman semua, jika sudah berani memulai, berani akhiri, emang kita mau kemana sih? Paling kita hanya bisa berdoa dan berikhtiar. Wow, itu dia pesan-pesan buat teman-teman yang mau masuk organisasi, khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa, ataupun organisasi di luar. Jadi jangan ragu lagi untuk mengembangkan diri dalam mengikuti organisasi. Wah, luar biasa banget ya obrolan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa jadi motivasi buat kita semua. Terima kasih banyak kepada Kak Muhammad Ayub Sulaiman Swati Perdana S-Farm yang sudah meluangkan waktunya dan membagikan cerita, pengalaman, dan juga motivasi di Askara Talks. Semoga sukses selalu di setiap langkahnya, entah itu karir, kuliah lanjut, ataupun hal lain. Nah, itu dia Smart Viewers, obrolan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, share podcast ini ke teman-teman kalian, dan subscribe channel YouTube BEM Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo, biar nggak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Saya Afifah Nur Ramadhani, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.